daripada kepastian hukum, di mana proses hukum ini akan diberikan satu kepastian. Itu rencananya tuh di minggu ini. Karena kalau kita menduga lebih daripada satu, tentunya ada lebih daripada satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, berusaha, tapi insya Allah, namanya Allah juga maha pemaaf ya, pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Setelah cukup lama berjalan dan belum menemukan titik akhir, kasus dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara Rusli kini disebut mulai memasuki tahapan baru. Sebelumnya, pihak pelapor diketahui telah melakukan sejumlah konsultasi terkait perkembangan kasus tersebut. Dan kini, berkas perkara dikabarkan telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, akan digelar perkara khusus untuk menentukan arah dan kepastian hukum dalam kasus ini, termasuk menentukan apakah akan ada pihak yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, seperti apa hasil gelar perkara khusus yang akan digelar? Dan akankah proses hukum ini segera menemukan titik terang? Hasil dari kemarin kita konsultasi, terus ada beberapa hal yang disampaikan juga, baik itu langsung atau tidak secara langsung oleh pelapor. Tentunya ini menjadi satu petunjuk, bentuk satu ujung daripada kepastian hukum, di mana proses hukum ini akan diberikan satu kepastian. Itu rencananya tuh di minggu ini, insya Allah besok ya, atau paling lambat tuh lusa sudah bisa digelarkan dan diberi kepastian. Kita hargai proses hukum, apalagi ini sudah masuk ke Rawasidik Bareskrim, di mana semua fakta, semua bukti, semua hasil daripada proses penyelidikan, penyidikan, bahkan juga penyitaan, dan semua upaya-upaya yang sudah dilakukan penyidik tentunya dilaporkan oleh pihak Rawasidik Bareskrim, sehingga material, formil, semua dari proses hukum itu bisa difaktakan nantinya oleh pihak Rawasidik Bareskrim. Kita alhamdulillah ya mempunyai satu angin segar tadi yang disampaikan, ataupun berita yang baik, sehingga ini tidak berlama-lama ya. Karena kalau kita lihat di sini berlama-lama kan menjadi satu permasalahan yang tidak pernah bisa selesai, sedangkan masalah-masalah yang lain masih banyak lagi. Jadi polisi ini kan sebenarnya kasusnya banyak. Kalau masalah ini yang menjadi satu konsumsi publik aja tidak bisa selesaikan, nanti untuk masalah-masalah lain bagaimana kan gitu. Kita miris ngelihat ini kalau sampai tidak bisa diselesaikan ya. Tapi saya yakinlah Wasidik Bareskrim ini langsung sigap, langsung bisa reaksi cepat, bisa memfaktakan. Kita lihat nanti di minggu ini sudah bisa diberi kepastian. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, tetap mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meski begitu, pihaknya berharap aparat kepolisian bisa mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ilegal akses tersebut. Tommy meyakini keterlibatan dalam perkara ini tidak hanya berhenti pada satu pihak, termasuk siapa sosok yang diduga menjadi pelaku utama di balik aksi ilegal akses yang dipermasalahkan. Pihaknya pun menyambut baik berlanjutnya proses hukum di Bareskrim Polri dan berharap gelar perkara yang akan digelar nantinya bisa mengungkap fakta sebenarnya secara terang benderang, termasuk mengungkap sosok yang diduga menjadi pelaku utama hingga pihak lain yang mungkin turut terlibat. Kalau bicara masalah siapa pelakunya ya, kita kan menduga nih pelakunya lebih daripada satu ya. Lebih dari satu. Tetapi
kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap proses ini. Kita mengedepankan proses hukum. Bareskrim mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa pelaku utamanya. Kalau itu pelakunya, maka itu bukan pelaku utama atau bukan. Itu kita harus pastikan dulu. Kalau ada pelaku utamanya, maka ini dibuka pelaku utamanya. Terus siapa saja yang melakukan tindakan ini, siapa aja yang berkaitan, ini harap dibuka. Karena kalau kita menduga lebih daripada satu, tentunya ada lebih daripada satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini nanti rekan-rekan media bisa mengawal, tapi biarkan ini proses bergulir, berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada, karena kita hargai proses ini karena masuk ke dalam eksternal Perwasidik, dan pihak cyber sudah melemparkan berkas itu atau mendisposisikan ke Rawasidik. Jadi biarkan ini bisa berjalan seperti itu. Ya, kalau dibutuhkan ada beberapa bukti, tentunya dari pihak Wasidik memberikan rekomendasi untuk ditambahkan bukti-bukti, ditambahkan pemeriksaan, ditambahkan alat buktinya, ditambahkan penyitaan dan lain-lain. Tentunya itu menjadi satu kewenangan dari Wasidik untuk memberikan rekomendasi nantinya setelah nanti hasil gelar. Tapi begitu gelar nanti akan dipaktakan bagaimana satu kepastian, di mana pastian ini adalah alat buktinya. Alat bukti cukup, 2 alat bukti cukup, saksi juga cukup, sesuai ya pemenuhan daripada unsur fakta daripada laporan Inara Rusli dugaan pasal illegal access ini. Tentunya segera langsung ditetapkan tersangka nih. Nah, waktu penetapan tersangka itu tentunya biasanya memang langsung diumumkan atau langsung diberikan kepastian inilah tersangkanya, ya. Gitu. Begitu pemenuhannya selesai, ditentukan tersangkanya. Nah, kita begitu ditentukan tersangkanya, kita melihat aja nih apakah seorang tersangka ini ya bekerja sendirian gitu, ataukah dia bersama-sama, ataukah nanti pada turunannya nanti pada proses pengembangannya nanti ternyata ada beberapa orang yang terlibat. Tentunya polisi nggak boleh ragu-ragu lagi untuk bisa menetapkan tersangkanya seperti itu. Di saat publik masih menanti kejelasan terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Inara Rusli justru kembali menarik perhatian lewat unggahan di media sosialnya. Melalui Instagram Story, Inara terlihat memberikan sindiran yang diduga mengarah pada sosok mantan sopir pribadinya. Sosok tersebut memang sempat menjadi perhatian karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara akses ilegal yang kini masih berproses. Tak hanya itu, nama sang mantan sopir juga disebut-sebut dalam kisah lama yang pernah mengiringi rumah tangga Inara dengan mantan suaminya, Virgon, yang gada akhirnya harus berujung pada perceraian. Untuk yang merasa proses hukumnya berlarut-larut, saya juga lelah menunggu hampir setahun untuk gelar penetapan tersangka mantan Supri yang mati-matian dilindungi beberapa pihak, tulis Inara. Lalu apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Inara melalui unggahan tersebut? Dan benarkah ada kaitannya dengan perkembangan kasus yang kini tengah berjalan? Ya, kita kan sudah betul-betul berjuang untuk membela hak dan kepentingan hukum klien kita itu Mbak Inara Rusli, yang sampai ini kita berpikir hampir 7 bulan udah lama banget lah gitu. Padahal di awal-awal sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, walaupun kita juga keberatan kalau cuma 1 orang. Maka ini kan kita minta gelar perkara khusus supaya betul-betul dikaji ulang ya kan, fakta-faktanya seperti apa, kira-kira memang unsur-unsurnya yang memang siapa aja yang masuk dalam pelaku tindak pidana illegal access pencurian CCTV ini, siapa aktornya. Ini kita lagi menunggu kabar gelar perkara khusus dari Mabes Polri ya kan, terutama dari Pak Wasidik gitu. Karena menurut mereka sepaham juga dengan kita, tidak hanya inisial A yang akan ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada orang-orang yang memang punya kepentingan, siapa aktor intelektual di belakang ini gitu loh. Kita berharap
segera Mabes Polri menetapkan tersangkanya gitu, bila perlu untuk membuka ya persoalan ini supaya siapa pelaku yang sebenarnya, siapa yang menyuruhnya gitu. Ini harusnya inisial A segera dilakukan penahanan karena dia sendiri nanti akan membuka gitu. Kalau dari klien kita ada saksi yang kita bawa, Mbak Viola juga sudah menyatakan, dan kita sudah lihat ada rekamannya gitu bahwa memang inisial A ini yang melakukan pengambilan CCTV secara langsung. Ini kan dia bukan atas keinginan diri sendiri, tapi juga ada orang-orang yang terlibat di belakangnya gitu. Kami akan dorong terus, dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah preventif. Kita kalau memang persoalan ini masih terus ngulur-ngulur waktu, kita tidak menutup kemungkinan kita juga nyuratin Komisi 3 untuk digelar perkara secara terbuka gitu kan, bahwa memang persoalan ini dia udah cukup lama gitu. Kasihan klien kita gitu loh, hanya karena persoalan seperti ini jadi karirnya terganggu, pekerjaannya juga terganggu gitu. Okay. Biar ada kepastian hukum lah, kepastian hukum. Untuk ancaman hukumannya sendiri mungkin Bang? Kalau ancaman hukumnya jelas di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE ya, dan Undang-Undang ITE itu pasal 32 itu kurang lebih ancamannya di atas 8 tahun gitu, bagi pelaku yang memang dia melakukan perbuatan secara melawan hukum, mengambil barang orang lain yang nyata itu jelas bukan miliknya, kemudian dia rubah, dia tambah, dan dia sebarkan, dia transmisikan melalui media sosial, itu kurang lebih di atas 8 tahun itu sanksi pidananya gitu. Jadi jangan main-main gitu. Makanya kami berharap kepada Bareskrim Mabes Polri, dalam ini adalah Pak Korwasidik, segera besok atau lusa ditetapkan siapa aja tersangka-tersangkanya, biar mereka tidak ketawa di luar gitu loh. Ya, kalau hanya inisial A yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka bisa uncang-uncang kaki gitu loh. Mungkin mereka yang akan membiayai inisial A. Maka kita minta inisial A segera dilakukan penahanan supaya mereka membuka siapa aja pelaku-pelaku yang di belakang inisial A. Di tengah perjalanan kasus hukum yang masih terus berproses, Wardatina Mawa tampak memilih untuk menjalani hari-harinya dengan kegiatan yang lebih menenangkan dan penuh makna. Tak hanya terus memperdalam pemahaman agama, Wardatina juga berusaha mengisi waktunya dengan berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Bersama sejumlah sahabat, ia turun langsung membagikan nasi kotak kepada para pengemudi ojek online, sopir taksi, hingga pedagang kecil yang ditemuinya di sejumlah sudut kota. Bagi Wardatina, aksi sederhana tersebut bukan sekadar berbagi makanan. Lebih dari itu, ini menjadi salah satu caranya untuk tetap menebar manfaat dan berbuat baik di tengah berbagai ujian yang sedang dihadapinya. Pernah luput dari kesalahan, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ketika setiap manusia pernah merasa jauh dari Allah, dan di saat itu hati ini tuh sering bertanya-tanya, is there still hope for me? Apakah Allah masih mencintaiku dengan segala ujian, dosa, masalah yang udah aku lewati, dan takdir yang udah Engkau titipkan, Allah kasih ke aku? Terkadang pernah bertanya seperti itu. Seandainya manusia di muka bumi ini tidak ada yang melakukan kesalahan, semuanya suci, bersih, Allah akan ganti manusia dengan manusia yang baik. Ya, berusaha, tapi insya Allah, namanya Allah juga maha pemaaf ya, pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.